Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada penjelasan tentang surat Al-Ikhlas yang ada 4 ayat. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, yang di dalam 4 ayat itu kira-kiranya bisa kita tafsirkan ke dalam 4 huruf kalimat Allah, alif lam lam ha, 4 huruf 4 ayat dalam Al-Ikhlas, dan ada 5 huruf dal di dalam surat Al-Ikhlas. Kira-kiranya seperti ini. 4 ayat itu bisa kita artikan juga ke dalam 4 bagian, yaitu 4 huruf alif lam lam ha yang disebut Allah. Artinya 1 ayat per ayat itu diantaranya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu 1, dan Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang mirip ataupun yang setara dengannya. Kekuasaan Allah itu meliputi dari langit sampai ke bumi serta isinya. Nah, di dalam huruf dal yang 5 itu, kira-kira huruf dal itu kita simpan di dalam 5 tempat atau 5 arah. Pertama, ada dal di atas kepala yang menjulang ke langit, dan ada dal yang menjulang ke bawah menuju arah bumi dari kaki kanan dan kiri, dan ada dal yang keduanya lagi dari tangan kanan dan kiri. Jadi dari atas, bawah, kanan dan kiri, 5 huruf dal. Nah, yang dari atas kita perumpamakan masuk ke dalam akal. Dari atas itu dari kepala, artinya dia tersembunyi di dalam akal. 1 dengan akal kita bisa membedakan antara satu sama lainnya. 1 itu hanya Allah, dan yang lainnya adalah ciptaannya, yaitu langit dan bumi serta isinya. Jumlah yang lainnya itu banyak, tak terhingga. Hebatnya yang 1 menciptakan jumlah yang banyak, tapi yang banyak mustahil bisa menciptakan yang 1. Yang 1 bisa mewujudkan yang banyak, tapi yang banyak mustahil bisa mewujudkan yang 1. Yang 1 bisa menjadi tempat bergantung yang banyak, tapi yang banyak mustahil bisa menjadi tempat bergantung yang 1. Karena yang 1 adalah pencipta yang banyak. 1 itulah yang disebut Allah yang Esa. Ya, banyak itulah seluruh makhluk ciptaan Allah. Yang banyak bisa ada dalam genggaman tangan yang 1, tapi yang 1 tidak dapat digenggam oleh yang banyak. Jelas manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dengan 1
genggaman tangannya saja, Allah bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah mau, langit dan bumi dilenyapkan pasti terjadi, karena semua ciptaannya, apalagi hanya satu makhluknya saja, bisa Allah menghendaki sesuatu terjadi pada dirinya, maka dengan sangat mudah Allah jadikan sesuatu itu terjadi dengan kehendaknya, maka terjadilah sesuatu itu. Yang kedua, keyakinan harus diiringi dengan perbuatan. Kalau kita yakin kepada Allah, kenapa tidak dengan perbuatan? Allah berbuat menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, agar kita yakin kepadanya lalu menyembahnya. Kita makhluk hasil perbuatannya, kenapa tidak melakukan perbuatan yang membuat dirinya yakin kalau kita tunduk kepadanya, karena takut dihancurkan, sebagaimana ketika Allah belum menciptakan kita yang semula tiada menjadi ada. Allah adakan kita, itu karena perbuatannya dan kehendaknya. Jika kita tidak merasa diciptakan, lalu siapa yang menciptakan kita? Apa diri kita sendiri? Dan siapa yang menciptakan alam dan seisinya? Apa kita juga? Kalau tahu jawabannya, maka berpikirlah dan berbuatlah sesuai dengan perintahnya. Yang ketiga, menyembahlah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan dari seluruh makhluknya, juga Tuhan manusia. Tujuan hidup aku, Anda, dan Nabi kita semua, tiada Tuhan yang satu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuatlah sesuai dengan perintahnya yang sudah ada dalam kitab Al-Quran. Ikuti tuntunan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi akhir zaman. Yang keempat, ikuti kata hati dengan selalu meminta petunjuk kepada Allah yang menciptakanmu, agar langkahmu selalu dituntun ke jalan yang diridhoinya. Yang kelima, agar langkah kita sampai pada tujuan. Kenapa Allah menciptakan kita? Apa tujuannya? Kita diciptakan untuk beribadah kepadanya, beribadah diri, beribadah ruh, dan beribadah di dalam isi hati kita. Sembahyanglah dan berbuatlah banyak kebaikan. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Di antaranya menjaga alam semesta dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Dan berbuatlah banyak kebaikan, membantu sesama kita yang dalam kesusahan. Jadi Allah menciptakan manusia dan juga iblis sesungguhnya hanya untuk beribadah saja, dan untuk mengakui keberadaannya, di mana Allah berada dan siapa yang menciptakan alam semesta ini. Kalau kita menyadari alam semesta ini ada yang menciptakan, dialah Allah, maka kita akan patuh kepadanya dan akan banyak bersyukur. Dengan segala nikmatnya kita menerima segala kenikmatan itu. Ya, kira-kira di dalam surat Al-Ikhlas seperti itu. Dan Al-Ikhlas itu pengakuan diri Gusti Allah bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan penuh keikhlasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.